Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel aku. Apa kabar? Baik-baik aja semuanya ya kan? Hari ini aku mau nanya sama kalian nih, yang dulu waktu zaman sekolah, pas pelajaran IPS sejarah, ayo, siapa yang suka izin ke toilet? Tahu nih kan kalian gak suka sama pelajaran sejarah. Hari ini aku mau jadi ibu sejarah kalian yang keimut-imutan. Kita cerita-cerita tentang makam-makam keramat yang ada di Kalimantan Selatan serta biografi-biografinya. Yang mungkin nih nggak tua, nggak muda, yang cuman tahu itu makam cuman terkenal aja gitu aja, tapi cuman dengar sejarah beliau dan biografi beliau itu cuma sekilas-sekilas aja. Nah, di video ini aku akan ngejelaskan secara singkat, padat dan jelas ya, padat aja deh, gak usah panjang-panjang, kasihan kuota kalian ya kan, supaya kalian ngerti nih gimana sejarah makam-makam keramat yang terkenal di Kalimantan Selatan. Dan mungkin nih kalian juga sering ngunjungin makam-makam ini ya. Ayolah dah, com, belajar sejarah sama aku. Tapi tunggu nih ya, sebelum aku menceritakan tentang biografi-biografi dan sejarah-sejarah di makam-makam keramat yang terkenal di Kalimantan Selatan, mungkin dalam ceritaku di video ini akan menyertakan karomah-karomah beliau ya. Cerita karomah beliau ini mungkin ada yang tidak masuk akal dan sulit diterima oleh logika ya Wal ya. Tapi itu adalah hak buat kalian untuk percaya atau tidak percaya. Gak usah ngeyel-ngeyelan gitu maksudku, bahwa memang di Kalimantan ini banyak masyarakatnya yang senang berziarah ke makam-makam keramat yang ada di Kalimantan Selatan ini. Tapi itu tujuannya adalah untuk mengenang jasa-jasa para wali Allah gitu, serta peran mereka dalam pendidikan Islam yang ada di tanah Banjar, juga merupakan ungkapan kerinduan dan kasih sayang masyarakat di tanah Kalimantan ini Wal. Jadi please jangan dijudge bahwa kami menyembah kuburan keramat ya. Ngirim doa lah ceritanya, sama kayak kamu ngirim doa buat ayah ibumu yang sudah meninggal, atau buat saudara atau keluargamu yang udah meninggal gitulah. Tapi kami percaya dan yakin bahwa meminta itu cuman hanya kepada Allah aja, satu itu aja, kan pada makam. Mudah-mudahan gak ada yang terpeleset ya hatinya, amin. Oke, kita absen dulu. Banjarmasin hadir? Hari hadir lah. Hadir. Bati-bati. Hadir. Sungai Danau. Kintab. Hadir. Oh ya, hadir. Mana lagi? Asam-asam hadir tidak? Hadir. Oke. Banjarbaru sama Martapura hadir tidak? Hadir. Oke, hadir semua. Yuk, belajar sejarah. Oke, kita mulai dengan makam yang pertama. Makam Habib Basirih. Makam ini terletak di 25 km dari Bandara Samsudinur, Banjarmasin, Jalan Keramat, Kelurahan Basirih. Lokasi makam ini menghadap ke sungai yang ada di seberang jalan. Nama beliau adalah Al-Habib Hamid bin Abbas Bahasim yang lahir pada tahun 1949 18 Jumadil Awal dan meninggal pada usia 90 tahun Wal. Beliau ini semasa hidup beliau ini dikenal sebagai orang yang suka berperilaku aneh, suka melakukan hal-hal yang nyeleneh dan bahkan disebut sebagai orang gila oleh masyarakat sekitar Wal. Dulunya, sehari-hari beliau itu adalah sebagai guru ngaji Wal. Jadi nih, apa aja nih sikap nyeleneh beliau yang aneh nih di mata masyarakat. Misalnya nih, menurut pengakuan Khadijah, si cucu beliau ini dulunya semasa hidup itu sering gitu kayak berendam di sungai atau di sumur gitu, tapi sambil berzikir gitu Wal. Terus kadang-kadang tuh juga sering naikin pohon-pohon kelapa gitu yang tinggi-tinggi, terus di atas itu berzikir. Terus beliau ini juga suka gitu ngumpulin ranting-ranting pohon yang jatuh terus di sungai, terus disusun-susun beliau gitu, dijadikan alas tidur beliau. Nah, itu memang aneh ya kalau di mata masyarakat awam kayak kita ini kok ngapain ngumpul-ngumpulin ranting pohon ya kan. Habib Basirih ini hidup pada zaman masa penjajahan Belanda dan Jepang Wal. Beliau memiliki 4 anak, 3 putri dan 1 putra. Pada masa mudanya beliau ini mengenyam pendidikan di Mekah Al-Mukarramah di Arab Saudi dan kemudian pulang Wal mengabdikan diri gitu di masyarakat dengan mengajari masyarakat di kampung beliau ini tentang ajaran-ajaran agama Islam yang beliau pelajari di sekolah di Arab Saudi dan juga menjadi guru ngaji
tadi Wal. Sehari-harinya beliau ini biasa-biasa aja, berbaur gitu sama masyarakat-masyarakat di sekitarnya Wal. Pada usia beliau yang ke-50 tahun, beliau ini memilih untuk mengasingkan diri yang disebut dengan berholawat gitu, artinya mendekatkan diri gitu Wal sama Allah. Dan konon juga nih ya, menurut cerita para masyarakat di sekitar situ, bahwa beliau ini juga pernah menjatuhkan pesawat tempur milik penjajah-penjajah yang mau mendekati desa beliau dengan menggunakan sebatang kayu yang beliau lafazkan doa-doa Wal. Makam beliau ini terdapat 6 buah kubah yang ternyata itu merupakan adalah wasiat dan permintaan beliau sebagai pengingat rukun iman untuk masyarakat di kampung beliau Wal. Selain tanah yang tumbuh nih di makam beliau ini juga berbau harum yang sangat menyengat. Dan satu pesan beliau nih yang paling terkenal yaitu adalah yakin dan berdoalah kepada Allah dalam melakukan hal-hal kebaikan. Oke, aku tarik napas dulu ya Wal ya. Soalnya ini tentang kerajaan Banjar nih, jadi agak panjang sedikit gitu ceritanya. Oke lah, kita cekidot. Makam beliau ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjar. Dan Pangeran Sultan Suryansah ini adalah raja pertama dari kerajaan Banjar yang memeluk agama Islam. Catat ya. Beliau ini banyak memiliki gelar Wal. Ya, aku sebutkan diantaranya aja ya. Kalian bisa cek di Google, gelar-gelar beliau yang lengkap itu banyak banget. Dan aku sebutkan yang beberapa aja. Diantaranya adalah Sunan Batu Abang, Sultan Suryanullah, Surla Angsa, dan Pangeran Samudra. Total gelar beliau ini sebenarnya ada 14 Wal. Cuman mirip-mirip aja dengan gelar yang aku sebutkan tadi. Kayak dibolak-balik gitu aja namanya. Tapi ada yang mirip-mirip gitu. Ayah beliau ini bernama Raden Mantri Alu dan ibunya ini bernama Putri Galuh Baranakan yang merupakan putri dari kerajaan Dahawal. Menurut dari cerita naskah-naskah keturunan raja bahwa beliau ini merupakan keturunan ke-6 dari Maharaja Suryanata dan Putri Junjung Buih. Jadi dia ini cicitnya Wal. Juga memiliki garis keturunan dari Lambung Mangkurat dan Raden Sekar Sungsang. Ini aku nyebutin datu-datu beliau ya. Tapi aku nggak akan menceritakan peran-peran datu beliau ini karena panjang banget. Jadi aku potong aja, aku singkat aja. Kita ngejelasin tentang Sultan Suryansah ini aja. Sakit pinggangku kalau ngejelasin semalaman sama kalian cerita-cerita datunya yang berperan penting juga di Tanah Banjar. Pada tanggal 24 September 1526 beliau ini sah memeluk agama Islam lalu diberi gelarlah menjadi Sultan Suryansah. Daerah-daerah yang ditaklukkan beliau ini seperti kayak Sampit, Waringin, Takisung, Tambang Ulang, Kintap, Asam-Asam, Laut Pulau, Pamukan, terus Orang Pasir, Kutai, Berau, dan Karasikan. Sultan Suryansah ini memerintah pada tahun 1500 sampai 1545-an Wal. Di sini nih cerita unik tentang kerajaan Banjar yang diperintah oleh Pangeran Sultan Suryansah. Jadi nih pangeran ini dulunya memiliki seorang kakek yang bernama Raden Sukarama. Nah, beliau ini merupakan seorang raja dari negara Daha. Dan zaman dulu tuh negara Daha adalah kerajaan terbesar yang menguasai Kalimantan Wal. Padahal nih si kakek ini memiliki 3 orang putra, tapi tahta beliau ini malah diwariskan atau diwasiatkan oleh Sultan Suryansah Wal yang padahal merupakan cucu beliau. Ini 3 pamannya Sultan Suryansah yang merupakan anak kakek tersebut itu bernama Tumenggung, Mangkubumi, dan Bagulung. Setelah wafat kakek Pangeran Sultan Suryansah ini, pamannya yang bernama Tumenggung itulah yang merebut kekuasaan kakeknya lalu naik tahta. Nah, pada saat itu Pangeran Sultan Suryansah ini baru berumur 7 tahun Wal. Nah, beliau ini dianggap sebagai ancaman dari tahtanya si Tumenggung ini. Beliau kemudian melarikan diri ke hilir Sungai Barito dan dilindungi oleh rakyat Melayu yang ada di daerah itu Wal. Rakyat ini dipimpin oleh Patimasi waktu itu. Beliau besar di sana, dibesarkan oleh si Patimasi tadi. Beliau dewasa di sana. Kemudian Wal, lama-kelamaan nih Banjarmasin yang beliau tempat ini tadi sebagai tempat melarikan diri dan berlindung di bawah perlindungan Patimasi. Ini Banjarmasin ini mengalami perkembangan yang pesat menjadi kota maju karena aktivitas-aktivitas perdagangannya yang semakin ramai Wal. Kemudian Sultan Suryansah ini menyadari akan potensi yang besar kepada rakyat-rakyat yang ada di Banjarmasin. Kemudian dengan kecerdasan beliau dan kepiawaian beliau ini sebagai seorang anak raja, beliau pun diangkat menjadi kepala negara yang ada di Banjarmasin Wal. Padahal nih waktu itu negara Daha ini masih berkuasa Wal. Dan Banjarmasin ini masih mengirim upeti pajak itu kepada negara Daha. Dengan diangkatnya Pangeran Sultan Suryansah ini sebagai pimpinan di Banjarmasin, beliau menggunakan ini sebagai taktik politik beliau untuk merebut tahta kembali yang diwariskan oleh kakeknya tadi yang direbut oleh pamannya Tumenggung di kerajaan negara Daha.
Patimasi yang membesarkan dan menjaga beliau ini menyarankan Pangeran Sultan Suryansah ini pun meminta bantuan kepada kerajaan Demak. Nah, kalian ingat nggak Demak? Makanya jangan bolos kalau pelajaran PS sejarah. Demak ini merupakan kerajaan Islam terbesar di Indonesia, ya kan? Di pantai utara Jawa. Karena merupakan salah satu kerajaan terbesar nih di Indonesia, Pangeran Sultan Suryansah ini pun meminta bantuan, tapi dengan satu syarat, Wal. Pangeran Sultan Suryansah ini harus memeluk Islam serta rakyat-rakyatnya. Kemudian Pangeran Sultan Suryansah ini pun menyetujui persyaratan yang diajukan oleh kerajaan Demak. Memeluklah kan Pangeran Sultan Suryansah ini pada agama Islam, serta rakyat-rakyatnya. Padahal nih waktu itu rakyat di Banjarmasin itu sebagian besar memeluk agama Hindu dan Buddha. Udah kan ya, itu kan memeluk agama Islam kan sudah nih Pangeran Sultan Suryansah. Lalu kerajaan Demak pun mengirimkan pasukan untuk membantu Pangeran Sultan Suryansah ini berperang ke negara Daha. Waktu itu berakhir dengan isi mufakat bahwa Pangeran Sultan Suryansah ini duel gitu sama pamannya. Dalam duel itu Pangeran Sultan Suryansah lah yang jadi pemenangnya. Kemudian beliau pun memperluas kekuasaan wilayahnya setelah menang dari kerajaan Daha. Tapi nih Wal ya, uniknya Pangeran Sultan Suryansah ini daerah-daerah yang dia taklukkan ini itu tidak menggunakan kekerasan, Wal, atau misalnya dengan menggunakan perang kayak kebanyakan raja gitu menggunakan kekerasan, paksaan biar mereka bayar gitu upeti pajak ke kerajaan. Tapi Pangeran Sultan Suryansah ini mendekati rakyat itu dengan cara mengambil hati rakyatnya hingga rakyat ini kagum dan mengakui nih bahwa Pangeran Sultan Suryansah merupakan raja dari tanah Banjar. Jadi para rakyat-rakyatnya ini mengirimkan upeti kepada Pangeran Sultan Suryansah ini secara sukarela, Wal. Jadi bukan paksaan. Hebat ya kan? Keren ya, soalnya dia tidak menggunakan kekerasan untuk dapat upeti pajak dari rakyat, tapi malah mengambil hati rakyatnya dan membuat rakyat itu mengakui dengan sendirinya bahwa dia adalah raja. Dan Pangeran Sultan Suryansah ini wafat pada tahun 1546, Wal. Makam beliau ini juga berdampingan dengan ibu dan anak beliau, orang-orang penting yang membantu dia di masa pemerintahan beliau, Wal. Dan makam beliau ini juga berdampingan dengan orang-orang penting yang dulunya berjasa menyebarkan agama Islam di tanah Kalimantan. Dan di makam beliau ini ada sebuah sumur yang konon sumur ini dulunya merupakan tempat beliau sering mengambil air wudhu untuk sholat. Tapi nih konon ya, dulu waktu aku zaman SD dengar kalau di dalam sumur itu katanya Pangeran Sultan Suryansah ini memelihara buaya hitam dan buaya putih yang beliau masukkan ke dalam sumur tersebut. Jadi katanya nih dulu nih gosip-gosipnya SD, kalau misalnya itu buaya putih sama buaya hitam lagi berantem, sumurnya itu bakal turun gitu, Wal. Kayak kehentak ke bawah gitu katanya, gosip SD. A few moments later. Ketiga, makam Guru Sekumpul. Nah, ini adalah salah satu tokoh yang paling terkenal di Kalimantan Selatan. Nama asli beliau ini adalah Muhammad Jaini Abdul Ghani Al-Banjari yang lahir pada tanggal 11 Februari 1942 di Tunggul Irang, Martapura. Guru Sekumpul ini merupakan keturunan 8 dari seorang ulama besar di tanah Banjar Kalimantan Selatan, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau yang sering disebut oleh masyarakat Banjar dengan Datu Kalampayan, Wal. Ayahnya ini bernama Kiai Haji Abdul Ghani yang kerjanya sehari-hari ini bekerja di sebuah warung kedai minuman kecil yang juga merupakan milik beliau, dan ibunya ini bernama Hajah Masliyah. Guru Sekumpul ini hidup di lingkungan yang sangat sederhana, Wal. Tapi meskipun beliau ini dari keluarga yang sederhana dan sebenarnya dalam lingkungan keluarga yang sulit ekonomi, tapi beliau ini tetap dididik dalam lingkungan agama yang baik oleh orang tua beliau, Wal. Digembleng secara disiplin oleh orang tua beliau dalam mengajarkan ilmu agama Islam, dan dididik secara ketat nih, Wal, oleh orang tua beliau juga paman dan nenek beliau. Ini meskipun beliau dididik secara ketat dan secara disiplin gitu soal pendidikan agama, beliau ini tetap dilimpahi kasih sayang yang luar biasa oleh kedua orang tua beliau, Wal, dan juga paman serta nenek beliau. Saking susahnya nih, Wal, dulu waktu kecilnya Guru Sekumpul ini, beliau ini pernah makan satu nasi bungkus dengan satu telur yang dibagi 4 bersama ayah, ibu, dan adik beliau. Jadi satu bungkus itu dimakan berempat. Jadi nih, Wal, ya, dulu waktu semasa Guru Sekumpul nih kecil kan beliau ini dari keluarga yang kesulitan ekonomi yang sederhana lah gitu ya kan. Jadi rumah beliau itu dulunya banyak atap-atap
atap yang bolong. Nah, kalau misalnya hujan nih deras, itu kan pasti bocor tuh kan, airnya merembes ke dalam rumah. Jadi beliau ini dipeluk sama ayah beliau gitu supaya melindungi beliau ini dari titikan air hujan yang merembes ke dalam rumah. Nah, kebayang ya kan kalian kayak gimana sayangnya orang tua beliau ini sama anak-anaknya. Orang tua beliau ini juga mengajarkan kepada guru sekumpul tentang bagaimana caranya bersyukur, bersabar, dan tentang arti kasih sayang. Jadi peran orang tua itu ternyata penting kan, Wal. Meskipun nih anak kita udah kita sekolahkan nih di pesantren yang bagus gitu ya kan, yang paling mahal, tapi peran orang tua tetap adalah yang paling terpenting untuk anak-anak kita. Penghasilan ayah beliau ini yang gak seberapa dari warung kedai minuman yang kecil yang sederhana yang ayah beliau miliki itu tadi, dibagi beliau, Wal, menjadi 3. Pertama buat sedekah, ya kan? Terus habis itu yang kedua buat menambah modal usaha, dan yang ketiga untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, 3, ingat penghasilan kalian pun harus dibagi menjadi 3 biar hidup kalian berkah. Amin. Sejak usia 7 tahun, guru sekumpul ini sudah bisa menghafal Al-Quran, Wal, dan bersekolah di Darussalam Martapura. Beliau juga belajar dari guru-guru besar yang spesialis dalam bidang-bidang keilmuannya. Misalnya nih, spesialis tafsir, atau spesialis tajwid, spesialis hadis. Bahkan beliau ini belajar sampai ke Tanah Jawa, yang dididik secara insentif oleh pamannya, Wal, Syekh Seman Mulia. Yang padahal nih, Wal, ya, sebenarnya pamannya ini juga merupakan pakar ilmu agama Islam loh. Yang kalau seandainya mau nih, pamannya itu pun bisa mengajari sendiri keponakannya ini secara langsung. Itu, Wal, namanya orang semakin berpendidikan, semakin tawadu, seharusnya gitu. Meskipun udah pinter, tapi masih menganggap dirinya masih banyak tidak tahu, masih kurang ilmu lah, masih nggak sempurna lah. Kan tawadu. Nggak kayak itu tuh, baru 5 kali berangkat ke majelis udah sok tahu, yang sampai orang tua pun diceramahin sama dia. Siapa lah? Siapa? Kamu gibah, nyindir. Terus ngerasa nih udah banyak ilmu agama, ngerasa paling sempurna, yang lain berdosa, dia nggak dosa gitu, paling suci gitu. Ngerasa sholatnya udah terjaga 5 waktu, terus ngeremehin yang nggak sholat. Kamu hati-hati hatimu loh. Nah, karena si paman guru sekumpul ini memiliki sifat tawadu itu, beliau malah mengirimkan keponakan beliau ini kepada guru-guru yang menurut beliau itu merupakan guru-guru yang terbaik yang bisa mengajari keponakan beliau tentang ilmu agama Islam, Wal. Bahkan gak cuma satu guru, Wal. Guru sekumpul ini banyak belajar dari guru-guru lainnya. Paman beliau ini pun juga turut menjaga pergaulan guru sekumpul semasa kecilnya. Yang pernah nih waktu itu guru sekumpul ini pengen main gitu ke daerah pasar yang ada di Martapura, tapi ketahuan beliau, Wal, dan disuruh di guru sekumpul buat pulang ke rumah. Panggilan kesayangan guru sekumpul ini waktu kecil itu Husairi, Wal. Pada tahun 1988 beliau ini pindah ke kampung sekumpul, membuka perumahan Arauda atau dalam regol, mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada murid-murid beliau. Yang murid-murid beliau ini datang dari berbagai daerah, Wal. Ada yang dari Malaysia, ada dari Brunei, dan juga ada yang dari Singapura loh. Karena karisma beliau ini serta wibawa beliau dalam mengajarkan ilmu agama Islam kepada murid-murid beliau, beliau ini menjadi terkenal, Wal. Selain beliau ini mengajarkan ilmu agama Islam kepada murid-murid beliau, beliau ini juga mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari beliau. Di beliau ini sering gitu berkata kepada murid-murid beliau pakai prinsip kaji gawi Jarsidin. Maksudnya buat teman-temanku yang nggak ngerti bahasa Banjar, beliau ini menyuruh para murid-muridnya jangan bakhil, itu jangan pelit. Terus habis itu belajar pakai prinsip kaji gawi, artinya sudah belajar itu harusnya dikerjakan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Beliau ini, Wal, dikenal sebagai sosok yang sabar meskipun diejek dan bahkan pernah dipukul loh. Tapi beliau malah tidak membalas dan memaafkan orang-orang yang pernah zolim kepada beliau. Nggak kayak kamu, langsung upload di status Facebook. Semua kebun binatang keluar semua, ya kan, harus dijahatin orang. Dan meskipun nih beliau ini banyak ya kan belajar dari guru-guru yang terkenal dalam setiap bidangnya kan, Wal, itu kan artinya nih beliau ini banyak sudah memiliki ilmu agama Islam. Tapi ya itu tadi, seperti yang pamannya ajarkan, beliau bersikap tawadu, tetap sayang dan menghormati para ulama-ulama lainnya. Tamu-tamu yang datang ke tempat beliau ini pasti selalu disajikan beliau makanan-makanan dan minuman-minuman yang terbaik yang ada di rumah beliau. Setiap tempat yang beliau singgah ini tidak luput dari sifat kedermawanan beliau, Wal.
Jadi kayaknya tuh karismatik banget gitu. Karena sifat-sifat beliau dalam keseharian beliau. Sebenarnya banyak ya cerita-cerita tentang kekaromahan beliau ini. Tapi aku tidak sampaikan di sini karena aku yakin para masyarakat Banjar dan teman-temanku yang ada di tanah Kalimantan pasti udah ngerti tentang kekaromahan beliau ini. Tidak aku ceritakan di video ini untuk mencegah agar tidak dijadikan fitnah bagi teman-teman yang nggak percaya dengan kekaromahan beliau. Yang penting kita tahu bahwa beliau ini adalah orang yang baik, juga adalah orang yang soleh, seorang wali Allah, dan beliau ini berperan besar dalam pendidikan agama Islam yang ada di Kalimantan. Terus kumpul wafat pada hari Rabu pada tanggal 10 Agustus 2005 silam setelah dirawat 10 hari selama di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura. Beliau ini memiliki 2 orang putra bernama Muhammad Amin Badali Al-Banjari dan yang kedua bernama Ahmad Hafi Badali Al-Banjari yang sekarang sudah beranjak dewasa nih wal. Yang bikin uhti nih pada pengen teriak histeris nih ngelihat 2 putra beliau ini yang pada rame nih ngejulikin mereka sebagai putra mahkotanya orang Banua. Siapa juga kakek dan bininya lah. Dan di Kalimantan Selatan ini setiap tahunnya selalu diadakan acara Haulan Gurus Kumpul wal sebagai peringatan kematian beliau. Saking melekatnya nih wal ajaran beliau, yang pesan beliau tadi jangan bakhil alias jangan pelit. Jadi kalau kamu nih datang ke acara Haulan Gurus Kumpul yang diadakan setiap tahunnya, itu kalian dijamin gak akan kelaparan, kehausan itu tuh udah gak ada lah. Sepanjang jalan nih kalian menuju ke Haulan Gurus Kumpul, kalian tuh akan disediakan makanan, minuman, bensin, bengkel gratis. Pokoknya Masya Allah lah masyarakat Kalimantan berlomba-lomba di hari itu untuk bersedekah pada para masyarakat yang ingin mengunjungi haul beliau. Jadi di Haulan Gurus Kumpul ini itu tuh setiap tahunnya wal selalu dikunjungi oleh jutaan masyarakat yang ada di Kalimantan, bahkan di luar Kalimantan juga ikut-ikutan nih. Dan biasanya diadakan selama 2 hari wal. Isinya itu tuh pembacaan zikir, maulid hafsi, dan pembacaan doa yang dipimpin oleh kedua putra beliau. Nah, jangan dibilang nih ya, kami nyembah beliau, enggak. Kami mengadakan peringatan wafatnya beliau ini hanya untuk mengenang jasa-jasa beliau dan mengungkapkan rasa sayang kami kepada beliau dan terima kasih kami karena beliau ini berperan penting dalam pendidikan agama Islam untuk kami di tanah Kalimantan. Dan terbukti nih sekarang banyak para orang tua yang sadar buat nyekolahkan anak-anaknya di pesantren. Jadi pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan ini maju pesat wal. Karena itu tadi banyak para orang tua yang sadar untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren. Dan itu nggak lepas dari pengaruh beliau dan ajaran beliau tentang pendidikan agama Islam kepada kami di sini. Makam keempat adalah merupakan makam Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau yang sering kami sebut di Tanah Banjar ini sebagai makam Datu Kelampayan. Makam beliau ini terletak di Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau ini lahir di Lok Gabang, Kabupaten Banjar pada tanggal 17 Maret tahun 1710. Udah merdeka Indonesia ya. Dan wafat pada tanggal 13 Oktober tahun 1812. Beliau merupakan seorang ulama yang paling terkenal pada masanya. Beliau ini banyak menulis kitab tentang fikih Islam yang diantaranya sangat terkenal di umat Islam di Tanah Banjar, yaitu kitab Sabilal Muhtadin. Yang bahkan kitab ini dijadikan rujukan pembelajaran ilmu fikih di kawasan Asia Tenggara. Beliau ini semasa kecilnya wal senang melukis, jadi beliau ini hobi gitu melukis sama menggambar. Dan pernah nih suatu ketika seorang raja yang bernama Raja Tahlilullah yang memerintah pada tahun yang merupakan beliau ini adalah seorang sultan atau Raja Banjar. Kemudian melihat nih hasil lukisan beliau ini kemudian terpukau gitu kepada lukisan Datu Kelampayan. Membawa Datu Kelampayan ini untuk hidup di istana dan dididik di sana wal sampai pada usia 30 tahun. Kemudian beliau ini memutuskan untuk meneruskan pendidikan beliau tentang agama Islam ke Tanah Suci Mekah. Dan beliau ini mengutarakan keinginan beliau ini kepada Sultan Tahlilullah itu. Dan Sultan pun mengizinkan Datu Kelampayan untuk belajar ke Mekah. Di Mekah sana beliau juga belajar kepada banyak guru-guru besar. Bahkan beliau juga menuntut ilmu sampai ke Tanah Mesir. Kemudian beliau pulang dan berdakwah di Kalimantan. Selama di perjalanan pulang dari Mekah ke Kalimantan. Kalau dulu ya kan lama ya perjalanan dari Mekah itu ke sini, nggak kayak sekarang enak pakai pesawat. Kalau dulu ya kan mampir-mampir. Nah, dan selama perjalanan pulang beliau ini kan beliau mampir-mampir nih. Nah, pada saat mampir-mampir ini beliau banyak mengubah arah kiblat masjid yang salah wal. Jadi sesampainya beliau ini di kampung halaman beliau, hal pertama yang beliau lakukan adalah membuka pengajian bernama Dalam Pagar.
Kemudian lama-kelamaan menjadi kampung yang ramai tempat orang menuntut ilmu agama Islam kepada beliau. Beliau ini merupakan pelopor pengajaran agama Islam di tanah Kalimantan Selatan, dan beliau ini merupakan datu dari guru sekumpul dan sahabat baik dari Datu Sanggul. Nanti aku jelaskan Datu Sanggul ya. Dan makam beliau ini nggak pernah sepi wal, selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan juga di luar Kalimantan. Makam terakhir yang aku mau ceritakan dan aku jelaskan kepada kalian adalah makam Datu Sanggul. Beliau ini merupakan seorang ulama dan tokoh masyarakat khususnya untuk wilayah Desa Tatakan, Tapin Selatan. Beliau ini hidup di abad sekitar 18 Masehi, satu zaman sebenarnya dengan Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang Datu Kelampayan tadi wal. Dan sebenarnya beliau ini bukan asli orang Kalimantan, tapi beliau ini berasal dari Palembang. Tapi ada versi lain yang mengatakan beliau ini sebenarnya adalah orang Aceh. Dan dalam satu riwayat nama beliau ini aslinya adalah Muhammad Syekh Abdul Samad. Beliau ini terkenal dengan ketekunan beliau dalam belajar ilmu agama Islam dan suka melanglang buana gitu wal dalam mempelajari ilmu agama Islam. Jadi kesana kemari gitu. Beliau ini juga hebat wal bersair dalam bahasa Banjar. Dan beberapa syair beliau yang sangat terkenal adalah diriwayatkan nih wal ya dalam Al-Kisah. Beliau ini kan hidup nih pada masa kerajaan Banjar yang waktu itu masih berkuasa nih di Kalimantan. Kalian ingat ya kan bahwa kerajaan Banjar dan rakyatnya ini sudah memeluk agama Islam waktu zaman pemerintahan Pangeran Sultan Suryansah. Pada zaman itu nih, bagi laki-laki yang sudah akhir balik wajib bersolat Jumat di masjid. Jadi kalau melanggar nih peraturan tersebut, masyarakat Banjar nih diwajibkan untuk membayar denda. Boleh nih Pak diadakan lagi aturan kayak gini nih. Nah, Datu Sanggul ini wal, anehnya tidak pernah datang di setiap hari Jumat untuk sholat Jumat berjamaah di masjid. Sehingga beliau ini harus membayar denda setiap minggunya, sampai-sampai harta beliau ini habis hanya untuk membayar denda. Sampai-sampai yang tersisa di rumah beliau itu cuman alat-alat masak istri beliau aja. Ya dikira orang ya cuman orang biasa aja yang malas Jumatan. Dan ketika beliau wafat ini, betapa terkejutnya masyarakat yang ada di lingkungan beliau saat Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari alias Datu Kelampayan tadi menceritakan pertemuan beliau pada Datu Sanggul setiap hari Jumat di Masjid Mekah wal. Jadi ternyata nih wal, beliau ini tidak sholat Jumat di masjid kampung beliau, tapi ternyata beliau ini sholat di masjid di Mekah. Dan saat itu nih Datu Kelampayan ini menuntut ilmu di Mekah karena sering bertemu dan akhirnya mereka ini pun bersahabat wal. Ini nih adalah salah satu karomah beliau ya wal ya sebagai wali Allah. Jadi agak sedikit nggak masuk akal ya kan, dari tanah Banjar, dari Kalimantan itu sholat ke Mekah dalam waktu cuma sehari semalam ya kan. Agak nggak masuk akal, tapi itulah kekaromahan beliau. Wafatnya beliau ini bertepatan pada hari pulangnya Datu Kelampayan setelah selesai mengenyam pendidikan di Mekah. Sebelum meninggal nih, waktu ketemu di Mekah, beliau ini berwasiat kepada Datu Kelampayan untuk membawakan dia kain kafan. Jadi saat sudah pulang, sudah sampai di Kalimantan, Datu Kelampayan pun pergi ke kampung, ke desanya Datu Sanggul dan mengantarkan kain kafan yang diwasiatkan oleh Datu Sanggul itu wal. Dan diceritakanlah itu kepada masyarakat gimana pertemuannya di Mekah, gimana setiap minggunya beliau ini sholat Jumat di Masjid Mekah. Dan sedihnya lagi wal, waktu itu masyarakat di sekitar beliau itu enggan untuk menyolatkan jenazah beliau karena beliau ini tadi kan terkenal nih suka males sholat Jumat di kampung beliau dan malah memilih untuk membayar denda. Karena mendengar nih cerita dari Datu Kelampayan tadi, masyarakat pun akhirnya berbalik menghormati beliau dan sadar ternyata beliau ini adalah wali Allah wal. Makam beliau ini berada di Desa Tatakan. Dan kenapa nih beliau disebut dengan Datu Sanggul? Ada riwayat yang mengatakan dulu bahwa rambut beliau ini panjang dan beliau ini senang menyanggul rambutnya. Nah ini nih wal, kamu harus metik pelajaran nih dari kisah sejarah beliau. Jangan suujon sama orang. Jangan menilai orang itu tuh dari luarnya. Kalau ngelihat teman di luarnya nakal, pecicilan, gak usah sok ngejudge, gak usah sok paling suci, gak usah nilai, gak usah kritik. Siapa tahu sedekahnya lebih hebat daripada kamu. Kalau ngelihat nih teman gak rajin ke majelis, kamu yang paling rajin, gak usah merasa sok suci. Siapa tahu dia sedikit ilmu agamanya tapi dikerjain semua, ya kan? Oke, itu tadi biografi dari para tokoh-tokoh agama yang ada di Kalimantan Selatan. Dan makamnya juga merupakan makam-makam keramat yang terkenal di Kalimantan Selatan dan gak pernah sepi pengunjung. Juga dijadikan sebagai tempat wisata religi. Semoga video ini menambah pengetahuan kamu. Banjarmasin, kamu tidur ya dari tadi aku jelasin ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalam.